Selamat pagi anak-anak siswa kelas 4 di Ponorogo 2. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap di rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai menghemat energi pada kegiatan sehari-hari di tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum memasuki pembelajaran, seperti biasa Pak Dimas akan menampilkan sebuah video. Kalian bisa menyimaknya dengan baik-baik. Hingga kini, minyak masih menjadi kebutuhan utama bagi kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga hingga kini, ia dapat menjadi berkah dan sekaligus menjadi sumber konflik dimanapun ia berada. Tapi apakah minyak di dunia ini yang kita gunakan sehari-hari tersebut akan habis? Jika ya, kapan itu akan terjadi? Satu analisis mengatakan bahwa kita telah melewati puncak produksi minyak di dunia pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40 hingga 50 tahun ke depan saja. Prediksi ini juga sudah memperhitungkan kemampuan produksi negara-negara dengan cadangan minyak besar seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran. Analisis lain mengatakan kalau produksi minyak di dunia tidak akan pernah habis dalam puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Itu diprediksikan karena teknik pengeboran minyak kita yang akan semakin bisa mencapai tempat yang jauh lebih dalam dari teknologi pengeboran kita sekarang. Ini juga didukung oleh pandangan ekonomi yang mengatakan bahwa saat produksi minyak kita semakin terbatas, kita akan mencari teknologi yang lebih hemat minyak sehingga stok minyak kita pun akan terus tetap ada. Tetapi terlepas dari itu semua, keperluan menggantikan minyak dengan energi lain yang lebih bersih dan dapat diperbaharui merupakan sesuatu yang mendesak bagi kita. Ini berawal dari keinginan kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan hingga ketergantungan kita pada negara lain. Tapi ini jelas tidaklah mudah karena semua aspek kehidupan kita telah menggunakan minyak sebagai sumber energinya dan tentunya akan sangat sulit untuk menggantikannya dengan energi lain dalam waktu yang singkat. Ya, sekalipun kita tahu bahwa kita pun harus menghemat penggunaan minyak kita sekarang dan berganti ke energi lainnya, tetapi mungkin sementara ini kita bisa mencontoh tukang bakso daerah rumah kita yang terus bisa berkeliling tanpa menggunakan minyak. Dan seperti biasa, terima kasih. Kalian tadi telah menyimak video mengenai sumber energi bumi. Sumber energi apa yang dijelaskan pada video? Ya, sumber energi yang dijelaskan pada video adalah sumber energi minyak bumi yang kita sering gunakan, kita sering pakai untuk bahan bakar kendaraan kita. Kemudian, mengapa sumber energi tersebut bisa habis? Ya, sumber energi minyak bumi cepat bisa habis karena kita sering menggunakan, kita sering memakai, dan pengeboran itu dilakukan terus-menerus sehingga persediaan sumber energi minyak bumi yang ada di bawah tanah ini akan habis karena kita mengebornya dengan terus-menerus. Kemudian bagaimana solusi yang tepat agar sumber energi tetap ada? Nah, agar sumber energi minyak bumi tetap ada, kita bisa melakukan sebuah tindakan yaitu mengganti sumber energi minyak bumi dengan energi yang lain, kemudian kita harus berhemat dan menggunakannya secukupnya saja. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita hari ini akan belajar mengenai gagasan pokok dan kalimat pendukung, kemudian hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Kemudian apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas di dalam teks. Setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok. Ya. Gagasan pokok ini berbeda dengan kalimat utama, yaitu gagasan pokok itu adalah inti dari satu paragraf itu. Inti apa yang dimaksud? Jadi setiap paragraf itu akan membicarakan satu hal yang dibahas dan inti itu adalah simpulan dari paragraf yang sedang dibahas itu. Misalnya,
banjir yang terjadi pada tanggal 3 April 2021 di Kota Semarang sampai membanjiri wilayah atau kantor gubernur. Banjir ini disebabkan oleh sungai yang meluap di beberapa titik sungai. Kemudian sungai meluap ini terjadi dikarenakan hujan deras yang terjadi pada hari Jumat pada pukul 11 malam. Jadi, gagasan pokok yang dibahas dalam paragraf ini adalah mengenai penyebab banjir itu. Dan gagasan pokok itu adalah inti dan bukan penjelasan detail tentang isi paragraf. Kemudian, apa itu kalimat pendukung? Nah, kalimat pendukung itu adalah kalimat yang mendukung kalimat utama dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalimat pendukung membutuhkan kata hubung antar kalimat dalam satu paragraf. Jadi, kalimat pendukung ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama, yang menjelaskan sebab akibat, yang menjelaskan mengapa dan bagaimana. Itu adalah dimaksud kalimat pendukung. Seperti tadi, banjir yang terjadi pada Kota Semarang sampai mengenai kantor gubernur Jawa Tengah. Itu adalah kalimat utama. Kemudian kalimat pendukungnya adalah banjir ini disebabkan karena titik luap titik sungai yang beberapa meluap. Kemudian meluapnya sungai ini terjadi karena hujan deras yang terjadi pada malam hari. Nah, itu adalah kalimat pendukung, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Untuk mempelajari lebih lanjut apa itu gagasan pokok dan kalimat pendukung, Pak Dimas ada sebuah bacaan. Nah, kita amati. Hemat energi berarti menggunakan energi yang ada sesuai kebutuhan. Kita harus menggunakan energi secara bijak, terutama energi yang tidak dapat diperbarui. Menghemat energi berarti juga menghemat biaya. Salah satu contohnya yaitu penggunaan listrik. Listrik berperan penting untuk membantu aktivitas manusia. Nah, di paragraf pertama ini kita tahu bahwa gagasan pokoknya ini adalah hemat energi karena pada paragraf pertama ini menjelaskan mengenai pengertian dari hemat energi. Kemudian ada kalimat pendukungnya yaitu dari kalimat yang kedua sampai ke kalimat yang terakhir. Kita harus menggunakan energi secara bijak. Kemudian menghemat energi berarti juga menghemat biaya. Nah, itu adalah sampai kalimat terakhir ada kalimat pendukung. Kemudian paragraf kedua, pemanfaatan energi listrik membutuhkan biaya yang tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan dan penggunaan listrik setiap bulan. Semakin boros menggunakan listrik, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Menghemat listrik bisa dilakukan secara optimal. Misalnya, tidak menyalakan lampu di siang hari, menyalakan lampu saat diperlukan maksimal 10 jam, dan mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Nah, di paragraf kedua ini menjelaskan bagaimana pemanfaatan energi listrik dengan baik dan dengan bijak, dengan menghemat energi listrik, seperti contohnya tidak menyalakan lampu di siang hari, menyalakan lampu saat diperlukan maksimal 10 jam, dan mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Nah, gagasan pokok pada paragraf kedua ini adalah mengenai pemanfaatan energi listrik. Kemudian dijelaskan pada kalimat pendukung pada kalimat yang kedua sampai dengan kalimat yang terakhir. Nah, tugas kalian adalah menemukan gagasan pokok pada teks bacaan hemat energi yang telah Pak Dimas bacakan, kemudian diberikan 4 kalimat pendukung pada setiap paragrafnya. Selain itu, Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah. Sumber energi ini menyangkut kepentingan orang banyak. Kita sebagai warga negara berhak memanfaatkan sumber energi tersebut. Namun kita juga berkewajiban untuk memanfaatkannya secara hemat dan bijak. Ya, sumber energi yang ada di Indonesia ini ada sumber energi gas, minyak bumi, kemudian ada sumber energi listrik, angin, batu bara. Nah, itu kan ada banyak sekali sumber energi yang melimpah. Kemudian sebagai warga negara, kita juga berhak memanfaatkan sumber energi. Ya, kita berhak untuk menggunakan energi itu, memanfaatkannya. Tetapi saat kita memanfaatkannya, kita juga harus menjaga. Kita harus melakukan
dan memanfaatkannya dengan hemat dan bijak, tidak sembarangan, tidak berlebihan, dan tidak boros. Untuk mengetahui lebih lanjut kewajiban apa yang harus kita lakukan mengenai pemanfaatan sumber energi. Nah, yang pertama, kita harus menghemat energi dengan menggunakan seperlunya, seperti menyalakan televisi kalau sudah tidak ditonton ya dimatikan. Lampu dimatikan pada siang hari. Kemudian tidak menyalakan radio jika tidak didengarkan. Kemudian menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Ya, misalnya sumber energi air. Nah, kita harus menjaga dengan melestarikannya bagaimana? Menanam pohon, jangan menebangi pohon. Kemudian tidak mengotori air, karena kalau sudah tercemar kita tidak bisa menggunakan sumber energi air itu lagi. Kemudian tidak menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang membahayakan alam seperti menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan, karena itu bisa merusak terumbu karang dan sumber energi yang ada di laut. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi dan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan. Seperti gambar itu ada kincir angin. Kita memanfaatkan angin, kemudian menggerakkan baling-baling kincir. Nah, baling-baling kincir ini saat bergerak itu menggerakkan turbin atau generator yang ada di bawah. Jadi saat turbin ini bergerak atau generator ini bergerak, maka akan menghasilkan sebuah energi. Nah, energi yang dihasilkan ini bisa kita manfaatkan sebagai energi listrik. Kemudian panel surya. Nah, panel surya ini bisa kalian amati pada lampu di penerangan jalan. Nah, kalau kalian melihat itu ada sebuah papan yang di atas lampu itu berbentuk persegi berwarna hitam. Nah, itu adalah disebut panel surya. Jadi panel surya ini menyala dengan otomatis, tidak menggunakan energi listrik pada saat siang hari dan pagi hari sampai terbenamnya matahari. Panel ini akan menyerap panas matahari, sinar matahari. Kemudian pada malam hari akan otomatis menyala sendiri. Jadi untuk menghemat energi listrik pada penerangan jalan menggunakan panel surya. Kemudian beberapa kendaraan saat ini sudah menggunakan energi listrik seperti mobil. Nah, mobil bermerek Tesla ini juga menggunakan baterai. Kalian bisa browsing bagaimana mobil Tesla ini bekerja. Nah, jadi mobil ini diisi dayanya atau dicas dulu, kemudian baru bisa digunakan untuk berkendara. Dan jarak tempuh yang bisa digunakan pada mobil Tesla ini sepanjang 300 km. Jadi sekali cas itu mobil itu bisa menempuh jarak 300 km. Itu adalah pemanfaatan teknologi pada mobil menggunakan baterai, tidak lagi menggunakan bensin dan atau minyak bumi. Selain itu, hak terhadap sumber energi, ya kita bisa mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menonton TV, memasak, kemudian memanfaatkan kendaraan kita dengan menggunakan energi minyak bumi. Kemudian mengelola sumber energi tanpa melanggar undang-undangnya. Misalnya jika kalian itu mengubur minyak, nah itu harus mengubur tanah untuk mendapatkan minyak. Nah, itu harus menggunakan melalui undang-undang atau harus ada izinnya dulu. Tidak boleh kita mengeksploitasi atau mengambil dengan termasuk mencari keuntungan. Karena apa? Kalau kita sesuai dengan aturan undang-undang, maka kita tidak akan merugikan orang lain karena kita dibatasi dalam melakukan penguburan minyak. Jadi tidak akan merugikan orang lain atau diri sendiri. Selain itu, memanfaatkan energi alternatif. Nah, ini ada contohnya panel surya. Nah, saat siang hari, panel surya ini akan menyerap energi panas matahari, kemudian disimpan menjadi cadangan listrik, energi listrik sehingga bisa digunakan. Ini adalah contoh energi alternatif. Nah, tugas pertama kalian adalah memberikan contoh 5 kegiatan boros energi dan cara menghemat energi dengan benar dan tepat. Jadi kalian
tuliskan kegiatan yang boros energi yang seperti apa, kemudian cara menghematnya dengan benar dan tepat yang bagaimana. Nah, pembelajaran hari ini kalian telah belajar mengenai gagasan pokok, kalimat pendukung, dan kewajiban dan hak mengenai sumber energi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sangat terima kasih. Selamat pagi.